Masih di Indonesia bersama Galeri Indonesia Kaya. Untuk teman-teman yang ingin menonton pertunjukan di Galeri Indonesia Kaya, jangan lupa klik saja www.indonesiakaya.com. Free, gratis, yang penting cepet-cepet klik ke sana saja ya. Dan Mas Afif, kita lanjut. Kan ada Jakarta Konser Orkestra, lalu juga ada Jakarta Madrigal Singers. Itu prestasi teman-teman di situ kan sudah banyak. Mungkin paling berkesan atau prestasi apa saja yang bisa di-share ke kita? Namanya Batavia Madrigal Singers ya. Batavia Madrigal Singer. Jadi yang terakhir tuh kami tahun 2012 menjadi juara umum di kota Varna, Bulgaria. Di Varna itu ada satu kompetisi paduan suara yang salah satu yang paling tua dan paling bergengsi di Eropa dan mungkin di dunia. Juara umum ya? Kita juara umum di sana. Terus ada lagi sebetulnya kan di kami ini juga ada paduan suara anak-anak. Iya. Ya namanya Resonance Children Choir. Itu baru didirikan tahun 2008. Nah, tahun 2012 mereka mengikuti pertandingan di Bali International Choir Festival. Itu baru mereka pertama kali ikut bertanding, terus langsung merebut sebagai juara pertama di kategori anak-anak dan dengan nilai tertinggi dari seluruh pertandingan. Gitu. Dan terakhir sama juga di Hong Kong mereka ikut sebagai juara umum dan mendapat 6 penghargaan. Dan tahun terakhir ini 2014 di Niregi Hatsa di Hungaria, mereka juga memperoleh 5 penghargaan. Prestasinya hebat sekali Mas Afif, tapi yang saya tanyakan perhatian dari masyarakat seperti apa dan juga perhatian dari pemerintah seperti apa? Kalau dari sambutannya? Ya, kalau saya amati sih ya, jadi saya kan menekuni dunia musik klasik ini sudah 20 berapa tahun, 26, 28 tahun gitu ya. Jadi dari awal saya mulai menekuni bidang ini sampai sekarang, nah mungkin di 10 tahun terakhir ya. Jadi musik klasik ini kayaknya sudah mulai mendapatkan tempat di masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Jadi yang kenapa barometernya ada kelihatan kalau saya konser nih, justru yang datang anak mudanya lebih banyak daripada seniornya. Berarti ada perkembangannya terakhir dari tahun-tahun. Nah, yang menarik juga di dalam catatan saya ini ada drama musikal Sangkuriang. Ada rencana lagi membuat yang seperti itu atau membuat yang lain? Itu kan waktu kita bikin Sangkuriang kan memperingati 50 tahun paduan suara Unpar. Unpar kan di Bandung. Nah, itu kan Sangkuriang ceritanya legenda di Parahyangan gitu ya. Perahu ya. Iya. Nah, justru ini kita baru pentas tuh bukan di Bandung, malah di Jakarta gitu. Jadi di Bandungnya belum ya? Di Bandungnya malah belum gitu. Jadi justru sekarang ada Ridwan Kamil, dia harus lihat ini. Ya, kayaknya ya. Jadi kalau menurut saya dan beberapa juga musisi ataupun penonton yang hadir ya, dan juga review dari wartawan di media massa ya bilang bahwa ya memang Sangkuriang itu merupakan salah satu drama musikal yang terbaik yang pernah dipentaskan di Jakarta, di Indonesia ya. Jadi sayang sekali kalau misalnya cerita tentang legenda dari Jawa Barat belum dipentaskan di Jawa Barat. Jadi paling nggak cita-cita saya mungkin yang paling terdekat adalah mementaskan Sangkuriang ini di tempatnya di Jawa Barat ya. Pemirsa, ngomong tentang drama musikal Sangkuriang, ini ada lagi sebuah pertunjukan yang sangat menarik. Dan kali ini diprakarsai oleh Mas Yudi Ahmaduddin dan juga Mas Tony Prabowo. Mereka ini adalah seniman di balik layar opera tari Gandari yang akan diselenggarakan tanggal 12-13 Desember di Teater Jakarta. Seperti apa? Kita sambut Mas Tony Prabowo dan Mas Yudi Ahmaduddin. Mas, terima kasih. Silakan. Mas Yudi, silakan. Apa kabar? Sehat, Mas Tony? Saya dulu selalu lihat di media dan karya-karyanya unik-unik, dari mulai musik yang pakai gelas, botol sampai karya-karya kontemporer, dan sekarang masih awet muda. Keren banget. Mas, Mas Yudi yang mungkin saya sampaikan pertanyaan dulu. Ini kan opera tari Gandari
itu merupakan dari karya dari adaptasi dari puisinya Gunawan Muhammad. Itu teknisnya seperti apa? Dari penyebutannya sendiri sebenarnya udah kelihatan ya, opera tari. Gitu. Opera tari. Jadi pertunjukannya ini pertunjukan musik, lagu, dan tari. Jadi ada, bisa dibilang semacam teater total lah. Jadi pertunjukan yang menggunakan seluruh unsur seni pertunjukan yang ada secara maksimal. Nah, dasar dari pertunjukan ini memang yang pertama itu puisi panjang, puisi liris yang panjang, yang ditulis oleh Mas Gunawan Muhammad, dia penyair senior kita. Tentang Gandari. Jadi tafsir dia atas tokoh Gandari. Terus dari puisi itu Mas Tony Prabowo ini dia komposer musik. Jadi dia kemudian membuat satu musik, komposisi musik berdasarkan puisi Mas Gunawan Muhammad. Nah, tugas saya dari puisi itu dan musik Mas Tony Prabowo kemudian menerjemahkannya menjadi satu pertunjukan secara lengkap. Wow, luar biasa. Pemirsa harus hadir karena hanya 2 hari ya. Hanya 2 hari. Nah, sekarang ke Mas Tony. Sulit nggak Mas itu prosesnya? Tentu sulit Mas. Saya sudah berpikir konsep ini bermula sejak akhir 2011. Akhir 2011. Dan itu saya coba pertama kali untuk membaca puisinya Mas Gun. Sekitar 2012 lah, pertengahan itu. Dan lumayan sulit karena itu puisi. Jadi puisi yang panjang, yang seperti Mas Yudi bilang sudah bercerita. Dan karena ini opera. Iya. Nah, jadi diperlukan pembagian teks untuk vokal. Dan kebetulan saya memang berniat untuk memakai kor dan narator, 2 narator. Jadi harus dipilah-pilah tuh antara memilih bagian untuk vokal, memilih bagian untuk kor, dan memilih bagian untuk narasi. Nah, saya jadi makin penasaran nih tanggal 12-13 Desember ya. Dan ini kalau di proses produksinya ini yang saya luar biasa bahwa semuanya dibawakan oleh dari luar negeri ya. Berarti ini kan karya orang Indonesia yang diinterpretasikan dan dibawakan oleh para musisi, konduktor, dan solis dari Belanda. Juga ada penari kan, penarinya dari separuh dari penarinya dari Indonesia. Oh, separuh Kornya dari Indonesia, Mas Afif kan. Kornya dari Mas Afif. Terus Mas Yudi dari Indonesia, Mas Teguh dari Teguh Ostentrik, perancang desain panggung dari Indonesia. Oh iya Mas, ada kostum dari Indonesia. Kostum dari Indonesia. Jadi luar biasa ini kolaborasi berapa negara ya? Indonesia, Belanda, Jepang, Belanda, Jerman. Mas Afif, kalau keterlibatan dengan Mas Tony kerjasama sudah berapa kali ini Jakarta Batavia Madrigal ini? Sudah 6 kali ya Mas ya. Jadi dari tahun 2000 jadi 99 ya. Saat itu tapi dengan Universitas Parahyangan. Jadi kita mau ikut tanding di Linz di Austria, terus minta ke Mas Tony untuk dibikinkan lagu. Terus kemudian tahun 2001 ya. Terus ya setelah itu ada beberapa kali pementasan yang melibatkan kami di proyeknya Mas Tony ini. Dan kelihatannya Mas Tony happy kalau habis kerjasama dengan saya. Apalagi sudah 6 kali ya. Nah, pemirsa, makin menarik perbincangan kita. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Ide untuk Indonesia.